Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pertanian semuanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai penerapan ketiga pada proses pruning kelapa sawit. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta Sobat Pertanian semuanya pasti belum pada mengenal saya nih. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Septiarini, mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian. Saat bekerja di perkebunan kelapa sawit, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan pertanian sekaligus, nah, masih banyak nih yang keliru tentang K3. Masih banyak yang terjadi kecelakaan kerja karena tidak menggunakan K3 atau alat pelindung diri. Nah, maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan nih materi pentingnya penerapan K3 pada proses pruning kelapa sawit. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan pertanian semuanya, tahu tidak apa sih K3 itu? K3 menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012 yaitu segala kegiatan kerja untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu serta sobat pertanian ketahui, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa K3 wajib diterapkan pada seluruh tempat kerja, baik di ruangan atau lapangan, di tempat tertutup atau terbuka, dan di tempat bergerak ataupun tetap, yang dimana para pekerja yang sedang bekerja atau pekerja yang melakukan kegiatan untuk keperluan usaha, dan disitulah terdapat sumber bahaya. Nah, apa saja sih bahaya yang terjadi jika kita melalaikan K3? Nah, yang pertama, jika kita tidak menggunakan sepatu boots, maka bisa saja kaki kita terkena barang yang jatuh atau alat yang jatuh seperti dodos ataupun egrek. Nah, itu bakalan menyebabkan luka pada kaki kita. Dan juga bisa saja terkena pelepah yang jatuh ataupun brondolan yang jatuh. Yang kedua yaitu helm kerja. Jika kita melalaikan menggunakan helm kerja ini, sangat riskan untuk kepala kita. Contohnya, bisa saja kita terkena buah segar. Dan juga bisa juga terjatuhnya brondolan tiba-tiba yang akan mengenakan ke kepala kita nih. Sehingga bisa saja kita amnesia atau lupa ingatan. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan baju safety. Baju safety ini untuk melindungi badan kita nih. Karena jika tidak menggunakan baju safety, maka sangat riskan terjadi kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini contohnya bisa saja terjatuhnya pelepah yang langsung terkena ke badan kita. Maka dari itu diperlukan baju safety ini. Dan yang keempat yaitu sarung tangan. Jika kita melalaikan sarung tangan, maka bisa saja tangan kita terluka dikarenakan duri-duri yang ada yang tajam. Nah, terus yang kelima ada kacamata. Jika kita tidak menggunakan kacamata, maka bisa saja matanya serpihan debu yang bakalan masuk bisa menyebabkan kebutaan. Itu saja bahaya jika melalaikan K3. Adapun kerugian dari melalaikan K3. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta sobat pertanian pada penasaran juga nih, kerugian yang terjadi jika melalaikan K3. Yang pertama, resiko cedera dan mati. Jika kita memiliki aturan mengenai K3 dan itu tidak digunakan, maka bakalan terjadi yang bisa menyebabkan kita cedera dan bisa juga nih tingginya yaitu kematian. Nah, untuk yang kedua, hasil kerja kita tidak optimal dikarenakan hal kesalahan kerja tadi yang membuat fisik atau tubuh kita mengalami penurunan nih, sehingga kita bekerja juga tidak optimal. Nah, hal tersebut termasuk kerugian nih dalam
karena melalaikan K3. Terus yang ketiga yaitu merugikan orang lain di lingkungan kerja. Karena apa? Dengan adanya kecelakaan kerja tadi, otomatis kita merugikan perusahaan serta rekan-rekan kerja lainnya karena ketidakoptimalan pekerjaan kita sendiri, sehingga itu menyebabkan kesusahan rekan kerja lainnya. Yang keempat yaitu kesulitan menyelamatkan diri pada saat bahaya terjadi, dikarenakan kita tidak menggunakan alat pelindung diri nih. Nah, otomatis itu sudah termasuk kita melalaikan K3. Nah, jadi di sini kenapa dibilang sulit untuk menyelamatkan diri sendiri, dikarenakan kita tidak punya alat nih apapun. Nah, jadi otomatis kita cuma bisa berserah diri atau pasrah. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang fungsi alat pelindung diri serta penggunaannya. Nah, mari kita simak video selanjutnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini adalah sepatu boot. Nah, fungsi dari sepatu boot ini melindungi bagian bawah atau bagian kaki kita agar tidak terkena alat-alat yang berat ataupun terjatuhnya pelepah ataupun berondolan. Nah, cara penggunaannya yaitu pertama kita masukkan kaki kita ke dalam sepatu boot ini. Nah, seperti ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang satunya lagi dengan cara yang sama. Nih. Dan yang kedua yaitu helm kerja. Nih. Nah, cara penggunaannya pertama kita kendorkan dulu untuk menyesuaikan dengan kepala kita. Lalu terikan bagian belakangnya dan pasang ini di bawah sini. Nah, begini caranya ibu-ibu dan bapak-bapak serta sobat pertanian sekaligus. Nah, yang ketiga yaitu baju safety. Nah, gunanya baju safety ini untuk melindungi bagian tubuh kita atau badan kita agar tidak terkena barang atau alat yang berat dan terjatuhnya pelepah atau buatan dan segar ataupun berondolan. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan baju yang panjang nih, bapak rekan pertanian semuanya. Karena jika tidak ataupun kita menggunakan lengan yang pendek, maka terjadinya resiko kecelakaan kerja itu lebih tinggi nih. Maka dari itu kita harus menggunakan lengan. Yang keempat, sarung tangan. Nah, sarung tangan ini melindungi tangan kita dari benda tajam ataupun bahan-bahan berbahaya. Nah, cara penggunaannya itu gampang saja, tinggal dimasukkan seperti ini. Satunya lagi, dilakukan hal yang sama. Yang kelima yaitu kacamata. Nah, kacamata ini fungsinya untuk melindungi area mata agar tidak terkena bahaya pada saat kita bekerja. Nah, adapun cara penggunaannya itu pertama buka dulu ganggang kacamata ini, lalu kita pasangkan seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Nah, inilah pelindung diri yang akan kita gunakan pada saat proses pruning kelapa sawit. Nah, ada helm, kacamata, sarung tangan, serta sepatu bot. Akhirnya kita telah sampai nih bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan pertanian sekaligus pada penghujung video. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.